Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus. Yang kami hormati narasumber kegiatan workshop penanggulangan bencana. Yang kami hormati pengawas bina UPT SLB Negeri 2 Makassar. Yang kami hormati Kepala UPT SLB Negeri 2 Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan workshop penanggulangan bencana. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan workshop penanggulangan bencana pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 bertempat di UPT SLB Negeri 2 Makassar. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Hambali SPDI MPDI. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk berkahnya kegiatan kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita bermunajat, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara proporsional dengan baik dan tekun.
sebagai bukti syukur kami kepadamu. Kami hadir di pagi hari ini untuk bermunajat kepada Kamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kekuatan agar kami dapat mengamalkannya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, kearifan, kecerdasan dalam mengikuti workshop ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Adi Suseno Haswadi SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus Ibu Andi Mashari, SPD MSI. Yang saya hormati narasumber Bapak Amson Padolo SOS MSI. Yang saya hormati Pengawas Bina UPT SLB Negeri 2 Makassar, Ibu Dr. Randa Hajar Ramayani SPD MPD. Yang saya hormati Kepala UPT SLB Negeri 2 Makassar, Bapak Jamaluddin SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Komite UPT SLB Negeri 2 Makassar, Bapak Dr. Andas Hasmuddin MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan workshop penanggulangan bencana yang saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan workshop penanggulangan bencana UPT SLB Negeri 2 Makassar. Selaku Ketua Panitia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. 1. Nama kegiatan workshop penanggulangan bencana. 2. Waktu pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai hari Kamis sampai hari Sabtu, mulai tanggal 15 sampai tanggal 17 Februari tahun 2024. 3. Pembiayaan berasal dari dana BOS UPT SLB Negeri 2 Makassar. 4. Peserta kegiatan sebanyak 30 orang yang terdiri dari pendidik dan siswa UPT SLB Negeri 2 Makassar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala UPT SLB Negeri 2 Makassar oleh Bapak Jamaluddin SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,
Dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Pengawas Bina SLB Negeri 2 Makassar, yang juga saya hormati Ketua Komite PTSLB Negeri 2 Makassar, para wakasek, guru dan tenaga pendidikan, serta anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembukaan workshop penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh UPT SLB Negeri 2 Makassar. Ya, insya Allah rencana kegiatan ini selama 3 hari mulai hari ini sebagai pembukaan untuk opening ceremony, dan tentunya kami melaporkan dulu beberapa hal kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, kegiatan ini dilaksanakan sebagai program kerja dari UPT SLB Negeri 2 Makassar terkait dengan penanggulangan bencana. Ya, beberapa waktu yang lalu Makassar ini tidak sempat mengalami namanya kondisi cuaca yang sangat ekstrim, sehingga beberapa dari bangunan yang ada di sekolah kita nih, termasuk di atas kita ini pun, ini baru-baru belum sebulan ya Bapak Ibu. Nah, untungnya kejadian itu mungkin menjelang subuh atau tengah malam, sehingga pada saat kita masuk ini sudah dalam kondisi balkonnya sudah runtuh semua. Nah, ini setelah kita lihat diakibatkan salah satunya adalah angin kencang dan juga mungkinan masalah usia atau apa. Yang pasti kita bersyukur itu tidak ada yang jadi korban, baik dari peserta didik, guru, tenaga pendidikan. Hampir semua kejadian di sekolah kita kejadiannya di luar dari jam pembelajaran, sehingga dengan demikian kita memang perlu untuk memikirkan bagaimana salah satu kegiatan kita adalah penanggulangan bencana, bukan mencegah bencana, bukan, tetapi kita bagaimana mengantisipasi. Itu nanti para peserta saya harapkan untuk tetap mengikuti kegiatan ini, insya Allah. Dan yang akan membawakan langsung materi ini, Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian peserta, itu langsung Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah, terima kasih kepada Pak Adi Suseno sebagai panitia. Ini tidak gampang, Bapak Ibu. Saya katakan ini tidak gampang menghadirkan beliau. Kepala badan untuk bisa bersama kita di sini menyajikan materi tentang penanggulangan. Itu pertama. Lalu yang kedua, kami juga pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang begitu perhatian sekolah kita. Izin Bapak Ibu, anakku sekalian, informasi yang kita peroleh, insya Allah sekolah kita ini akan mendapatkan rehabilitasi gedung-gedung kita yang mengalami kerusakan. Terutama dulu semua. Ini berkat apa? Berkat dari doa-doa Bapak Ibu, doa-doa anak-anakku sekalian. Nah, ditambah dengan ibu kami kita yang tentu care, peduli dengan sekolah kita. Nah, ini tanpa bahasa saya Bu Haji, ini semua tidak datang begitu saja atau menggelinding begitu saja. Nah, ini ada prosesnya Bapak Ibu, bersyukur gitu. Nah, oleh karena itu kesempatan ini kami menyampaikan langsung terima kasih kepada Ibu Kabid yang telah memperhatikan sekolah kita. Dan yang terpenting ada buktinya. Itu kanting kita tadi sudah pakai di sana. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu kembali. Yang memang sudah resmikan, tidak apa-apa. Pakai memang nih. Insya Allah kita akan agendakan itu Bapak Ibu sekalian nanti insya Allah sabar kita akan resmikan di situ. Ada yang bertanya, siapa nanti yang ngisi nanti di situ, yang menjual dan atur selesaikan secara adat Ibu Bapak Guru. Selesaikan di situ siapa nanti yang mau mengisi di sana. Yang pasti yang utama adalah higienis, diperhatikan kebersihannya. Siapapun yang nanti mengisi di sana, harus diperhatikan Bapak Ibu.
keamanannya, kebersihannya makanan kita. Ya, saya tidak panjang lebar bicara kantin. Nah, itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Masya Allah, sekolah kita ini begitu banyak perhatian. Tahun 2023 sekolah kita ini sekolah sehat Bapak Ibu. Pertahankan maki itu. Walaupun 2024 ada lagi sekolah baru yang ditunjuk sebagai sekolah sehat, tapi kami berharap teman-teman guru, tenaga kependidikan dan anak sekalian pertahankan itu sekolah sehat. Apanya yang harus sehat? Sekolahnya, fisiknya, pembangunannya, termasuk guru-gurunya, tenaga kependidikannya, siswa-siswanya juga harus sehat. Sehat apa? Fisik, mental, dan spiritual. Setuju? Setuju. Tepuk tangan semua. Ya, itu harus sehat. Kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada pengawas Ibu Dr. Hajar Romoyani MPD atas bimbingannya, juga Pak Asmudin, yang ketua komite sekolah kita yang luar biasa, ya tetap kompak Bapak Ibu untuk melihat sekolah kita ini bisa maju. Itu sempat saya sampaikan. Insya Allah kita akan menunggu narasumber kita, dan kami mohon kepada Ibu mewakili Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan kita arahan, motivasi, dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus oleh Ibu Andi Mashari SPD MSI, sekaligus membuka kegiatan. Selanjutnya, hari ini akan ada pembelajaran lagi penanganan bencana dilaksanakan secara mandiri. Saya tanya Pak Kepsek tadi, ini kegiatan internal atau dari kementerian? Karena biasanya yang saya ikut di sekolah-sekolah lain dari direktorat kementerian, ada dananya. Pak Kepsek bilang tidak, ini internal. Nah, itu artinya seorang pemimpin itu harus jeli melihat keadaan tanpa dikomandoi, dia bisa bergerak. Berbuat sesuai kebutuhan, tanpa dikomandoi, tanpa diarahkan, tanpa dipikirkan. Tapi pikirkan diri sendiri apa kebutuhannya. Sehingga saya atas nama Kepala Dinas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Andalan, majukan pendidikan, majukan tenaga kita dengan cara kita sebagai leadernya. Karena kapan kepala sekolah tidak tahu berinovasi, maka guru-gurunya itu begitu-begitu. Sebaliknya kalau gurunya juga pandai dan berinovasi, kemudian didukung oleh kepala sekolah, yakin sekolah itu maju. Selamat datang Pak. Maaf Pak, masih saya lanjut. Jadi Pak, sini Pak. Oke. Izin Pak saya lanjutkan, sekalian menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas karena beliau ada di kejaksaan sekarang, dan mungkin juga ada kegiatan dengan Pak Gubernur. Jadi kegiatan ini mandiri dilakukan oleh sekolah. Sebenarnya sekolah-sekolah lain itu ada didanai oleh kementerian, tapi karena sekolah ini menganggap penting adanya pemahaman untuk bergerak sendiri, karena salah satu contoh tiba-tiba runtuh plafonnya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba ada proses PBM terjadi sementara siswa yang dihadapi adalah jangankan untuk menyelamatkan diri, mengenal dirinya saja tidak tahu, karena jenis siswa di sini kan adalah anak disabilitas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memang seharusnya ada edukasi untuk seluruh guru, khususnya tentang bagaimana menanggulangi bencana. Karena bencana kan bukan cuma banjir,
angin puting beliung dan robohnya karena memang ini bangunan tua. Kita tidak tahu berapa puluh tahun sekolah. Tapi di sana Pak ada beberapa unit itu sudah roboh. Kenapa? Waktu bukit angin kencang ya, langsung roboh Pak. Untung tidak ada siswa. Itu semua yang mereka harus tahu bagaimana namanya edukasi untuk bencana. Walaupun sudah diperbaiki nanti, karena insya Allah tahun ini Pak akan kita berikan bantuan untuk merehab kelas-kelasnya yang sudah roboh karena angin kemarin. Tapi sekaligus itu kokoh kalau namanya bencana mau datang, itu kita tidak bisa pungkiri. Olehnya itu kepada Bapak kami meminta bagaimana memberikan edukasi kepada teman-teman guru kita untuk lebih backup diri dan anak-anak kita yang ada di SMP Negeri Makassar ini. Teman-teman mungkin tidak perlu terlalu lama saya memberikan sambutan karena Bapak pemateri sudah ada di tengah kita. Saya berharap ilmunya diterima dengan baik, diperhatikan karena ini sangat penting untuk kita dan untuk peserta didik kita. Hargai waktu Bapak selaku narasumber nanti karena begitu padatnya kegiatan Bapak, tapi dia masih memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi di sini. Sekali lagi terima kasih Pak atas nama kepala dinas kami. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk semua apa yang kita lakukan demi anak bangsa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan pada hari ini. Saya Syuhada mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa semangatnya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa kembali kepada Kepala Bidang PKLK yang tidak sempat hadir untuk membuka acara pada hari ini. Dan kami hormati Bapak Kepala UPD SLB Negeri 2 Makassar, Ketua Komite SLB Negeri 2 Makassar, dan seluruh panitia pelaksana workshop penanggulangan bencana di UPD SLB Negeri 2 Makassar. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya ingin mengeluarkan suara yang lebih besar karena kami juga agak lemah. Baik. Pada pagi hari ini, menjelaskan kita semua patut bersyukur karena kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan workshop penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh UPD SLB Negeri 2 Makassar. Baik, sebagai bahan informasi bahwa kegiatan kita hari ini sebelumnya telah dipersiapkan dengan dibentuknya tim siaga bencana berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah dengan sigap Bapak Kepala Sekolah telah membentuk tim dan selanjutnya hadirlah di depan kita semua menjadi peserta kegiatan workshop pada hari ini. Baik, melalui kegiatan workshop hari ini kita diharapkan semua bisa mendapatkan wawasan yang bermanfaat tentunya dalam menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim hari ini. Tentunya pengetahuan dan wawasan untuk mencegah maupun mengurangi bencana itu perlu kita dapatkan. Dan hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita di depan kita semua sudah hadir pemateri langsung akan dibawakan oleh Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan atau di tingkat BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kita semuanya patut mengapresiasi atas kehadiran kita semua, baik peserta maupun pemateri. Sebelumnya saya ingin mengajak semua untuk bertepuk tangan bersama atas kehadiran pemateri kita. Ya. Meskipun di tengah kesibukan beliau di pemerintahan, beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Meskipun kita semua baru pertama kali mengadakan kegiatan workshop, beliau tentunya tidak membeda-bedakan sekolah manapun yang mengundang, tentunya dari SMP
yang ini juga mendapatkan bagian untuk dihadiri. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sekedar informasi juga bahwa peserta kita hari ini juga terdiri dari teman-teman atau anak-anak kita dari penyandang disabilitas atau siswa berkebutuhan khusus. Kemudian ada guru dan staf yang telah terbentuk menjadi tim siaga bencana oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, sedikit perkenalan untuk pemateri kita hari ini. Beliau adalah pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Yang kedua, kemudian beliau juga pernah menjabat dan sering bertemu dengan kita semua sebagai kabak protokol juga di kantor gubernur. Sebelumnya saya sering berkomunikasi dengan beliau, alhamdulillah. Yang ketiga, beliau juga pernah menjabat Kadis Kominfo di Provinsi Selatan. Dan yang terakhir yang paling membanggakan kita semua, ternyata beliau adalah alumni Universitas Negeri Makassar. Dan lebih luar biasanya lagi, beliau berhasil meraih gelar Dr. S3 baru-baru ini sebagai ahli di bidang administrasi publik. Selamat Pak atas prestasinya. Baik Bapak, Ibu sekalian, kita akan mengefektifkan waktu, memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan kita wawasan-wawasan tentang penanggulangan bencana di Provinsi Selatan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, para guru, secara khusus kepada Dinas Pendidikan karena telah menyelenggarakan acara ini. Karena salah satu tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana adalah bagaimana semua orang memahami terkait dengan bencana. Karena kenapa? Karena negara Indonesia termasuk kita di Sulawesi Selatan ini adalah daerah yang rentan bencana. Ya, bencana itu bisa terjadi di mana saja, Pak. Bapak Ibu, itu adalah takdir Tuhan. Ya, bencana bisa terjadi. Dan pertama kali yang pertama melakukan penyelamatan apabila terjadi bencana adalah diri sendiri. Ya, diri sendiri, Pak. 75% itu dilakukan oleh diri sendiri. Selebihnya itu baru orang lain, ya. Dan dari 75% dan sebagian besar pada saat terjadi bencana itu 75 atau katakanlah di atas 50% itu yang banyak terdampak pada saat terjadi bencana adalah namanya kelompok usia rentan. Ya, kelompok rentan. Yang masuk dalam rentan itu adalah pertama, yang pertama adalah adik-adik kita yang disabilitas. Ya, makanya apabila kita masuk di musim bencana hidrometeorologi seperti ini, kita telah menugaskan semua pemerintah setempat untuk mengetahui dan memastikan semua kelompok rentan. Yang kedua adalah orang sakit, ya. Itu yang ketiga adalah anak-anak yang masih kecil dan ibu-ibu yang lanjut usia. Itu masih usia rentan, Pak, yang banyak terjadi dan terdampak pada saat terjadi bencana. Salah satu tujuan kami BPBD itu adalah bagaimana agar kelompok ini tidak terdampak. Ya, gitu. Makanya saya sangat bersyukur ada hal-hal seperti ini dilakukan, walaupun memang harusnya kita lebih maksimal lagi dengan melakukan namanya simulasi kebencanaan. Ya, jadi suatu waktu nanti mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini
apabila ada waktu kami akan melakukan simulasi, itu kami undang 1-2 orang, karena kami telah melakukan banyak sosialisasi di kabupaten kota. Memang kita melakukan simulasi itu di simulasi dan sosialisasi di dalam sekolah, Pak. Karena kami punya perjanjian bersama dengan dinas pendidikan bagaimana anak-anak sekolah itu tangguh terhadap bencana. Ya, kita melakukan kerjasama. Jadi anak-anak sekolah itu yang kita latih di kabupaten kota, kita melakukan simulasi banjir, simulasi terkait pada saat gempa. Itu kan ada instruktur khusus, ya. Instruktur khusus kita bawa dari masyarakat dan lain-lain. Nah, setelah itu kita melakukan pelatihan dan berharap ke depan adik-adik kita yang telah ikut simulasi itu menjadi pionir-pionir yang menjadi pionir untuk mengatasi dan mendidik dan menyampaikan kembali kepada teman-temannya. Apalagi khusus untuk anak-anak disabilitas ada pola tersendirinya, ya. Tapi kemarin saya melakukan, saya membawakan materi di dinas kesehatan. Saya kagumnya tapi ada disabilitas tunanetra yang menjadi yang selama ini ternyata mereka yang menjadi penuntun pada saat terjadi bencana, ya. Jadi dia yang mengarahkan, dia yang membimbing teman-temannya, dan ternyata pada saat melakukan pendakian gunung kemarin justru mereka itu hampir sama dengan orang normal, Pak. Malah lebih orang normal, ya. Pada saat dia ada pendakian gunung, pelatihannya justru mereka lebih cepat, ya. Nah, gitu, ya. Makanya pada saat saya melakukan film ini, saya bilang saya mau hadir ini bukan persoalan karena, tapi persoalan karena kepala sekolahnya teman saya, Pak. Tetapi karena memang tujuan kami bagaimana mensosialisasikan ini, ya. Ya, satu waktu nanti pada saat ada pelatihan juga kami undang, walaupun mungkin tidak semua, ya, karena kemampuan kita terbatas. Karena memang yang kelompok rentan ini yang perlu kita perhatikan belum ada, dan kami membanggakan karena sekolah ini sudah melakukan hal-hal seperti ini. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah, ya. Gitu. Jadi pertama itu terkait pengantarnya. Yang kedua, mungkin kita harus pahami bersama apa itu bencana, Pak. Adik-adik juga perlu apa itu bencana, ya. Jujur saya masuk sini, yang pertama saya tadi lihat adalah pertama saya belum lihat di sini ada namanya titik kumpul, ya. Harusnya tempat seperti ini, apalagi sekolah khusus, itu ada titik kumpul, Pak. Harus ada titik kumpul dan harus ada namanya bagaimana kita mengarahkan orang. Di Jepang itu, khusus di Jepang, saya karena kami telah beberapa kali menerima orang universitas yang ini, sudah ada aplikasi untuk anak sekolah, termasuk yang dengan pendidikan khusus, bagaimana pola-pola untuk melakukan evakuasi, ya. Jadi sudah ada. Jadi ada penuntun di handphonenya di mana saya harus berjalan pada saat malam hari apabila terjadi gempa, di mana saya harus melakukan pertolongan pertama. Itu sudah ada. Makanya mungkin ke depan ini saya waktu ketemu dengan mereka dari itu, saya mau minta aplikasinya itu, Pak. Jadi itu bisa kita bagaimana aplikasi tersebut menuntun adik-adik kita yang dengan pendidikan khusus seperti ini, ya. Jadi tidak ada titik kumpul, Pak, harusnya ada, apalagi itu pendidikan khusus, ya, harus ada. Dan ke depan mungkin jalurnya mana yang menentukan itu kan BPBD bekerja sama dengan teman-teman adik-adik. Jangan sampai kita arahkan jalur justru jalurnya ada pohon besar yang rawan tumbang, gitu kan. Titik kumpul itu titik kumpul di mana kondisinya sudah aman, ya.
Saudara. Yang kedua, saya tadi masuk, saya lihat ada yang miris sebenarnya. Sekolah pendidikan khusus itu kan harus aman, Pak. Makanya sebenarnya ibu kabitnya lama-lama tadi saya kasih dia sedikit pengarahan bahwa justru pendidikan sekolah seperti ini Bapak Ibu yang harus kontrol. Bagaimana apabila terjadi pada saat orang yang lagi melakukan pendidikan dan ini terjadi. Bagus kalau tidak ada aktivitas. Kalau ada aktivitas, nah itu kan, apalagi dengan kalau pemerintah gitu. Harus jadi dia melakukan hal khusus terkait dengan kondisi ruangan awal ya. Karena tadi saya lihat ini kan sudah rapuh gitu kan, rapuh. Nah, sekolah-sekolah seperti ini, sekolah khusus ini suatu hal yang pertama adalah kita harus selalu melakukan hal-hal khusus juga untuk melakukan, kita harus selalu memeriksa, memantau kondisi sarana jangan dibiarkan saraplasnya ada, karena saraplas itu yang banyak membuat terjadinya hal-hal yang berdampak kebencanaan. Ya, nah, saya pada saat saya memeriksa duduk di sini sebenarnya sudah cek kursinya. Itu kalau sekolah-sekolah khusus harus kursinya bisa kita berjongkok di bawah tanpa hambatan, Pak. Karena kalau gempa atau turun jatuh, anak-anak sekolah itu bisa langsung lari masuk ke dalam bawah meja ya. Ini saya lihat mejanya, justru kita benjol ini kalau kita masuk. Ya. Nah, saya tolong menyampaikan ini ke Pak Kadis Pendidikan, ya, karena saya justru mungkin merasa apa kepala bidang tadi ini datang meninjau gedung juga atau langsung di sini, ya harusnya kan mereka lihat pendidikan dulu. Karena tingkat amal kita pada saat kita berada di sini itu tinggi sekali, Pak. Ya, tingkat bagaimana kita berbakti dan rasa kemanusiaan kita itu harus sangat tinggi gitu ya. Bukan artinya bahwa, tapi ya amal jariahnya besar sekali, Pak. Makanya kemarin tadi waktu saya punya staf, saya sampaikan, saya bilang saya mengajar supaya abang-abangnya banyak saya. Ya, gitu ya. Karena kita melakukan tugas kemanusiaan yang sangat tinggi, Pak. Membuat anak-anak itu senang, membuat anak-anak itu bahagia, dan yang paling utama bagaimana membuat anak-anak itu terselamatkan apabila terjadi bencana. Ya, pada saat mereka di rumah. Karena kenapa? Karena usia rentan ini yang mudah panik, Pak. Yang tingkat kepanikan itu yang banyak membuat orang terdampak. Makanya perempuan itu termasuk salah satu usia rentan, karena mereka perempuan itu mudah panik karena dia pakainya perasaan gitu kan. Kemarin ada kejadian perempuan, ibu-ibunya sudah selamat pada saat banjir, dia juga menyelamatkan diri, itu cepat ya. Tapi yang tega pertama adalah suaminya, Pak. Ya, dia pikir suami saya ini belum keluar, masih tidur, dia masuk. Ya, nah suaminya dia kasih baru, ternyata banjirnya sudah datang, rumahnya terseret dan ya mungkin kita sejati juga itu. Sehidup semati, kau mati saya kawin lagi. Kalau lagi-lagi, Pak, hilang itu. Tidak peduli istrinya di dalam. Ya, tapi ini kata perempuan, Pak. Perempuan itu tinggi sekali pesannya ya. Iyalah. Ibu-ibu kalau sakit anaknya, dia di luar nangis. Bapak-bapak pimentoni, Pak. Coba. Jadi adik-adik, kalau ada orang tua yang sayang orang tuanya ya. Nah, orang tua itu Tuhan kita di dunia. Saya ini kadang masih selalu, walaupun tua begini, masih merindukan kedua orang tua, walaupun beliau sudah mendahului ya. Karena
kadang kita merasa bahwa hidup ini tidak sempurna tanpa kasih sayang orang tua. Nah, itu makanya perempuan itu usia rentan, Pak, usia rentan. Nah, ini terkait dengan siapa-siapa saja yang ini siklus ya. Jadi kami itu di BPBD ada 4 tahapan yang terjadi yang harus kami lakukan. Pertama, ya tadi kayak saya sampaikan bahwa harus ada namanya mitigasi. Ini penting, Pak. Mitigasi itu memang memegang peran penting terhadap penanggulangan bencana. Makanya salah satu kita lakukan seperti ini ya, simulasi. Ya mungkin nanti kita tambah simulasi lah. Simulasi itu bagaimana apabila terjadi, karena tidak sembarang kita bisa menolong orang bencana, Pak. Makanya pada saat terjadi bencana besar kemarin di Luwu, banyak tim SAR datang mau terlibat. Saya bilang kalau Anda menyuruh kami untuk mendata, kalau Bapak Ibu datang sekalian langsung ke sana boleh, ya, tanpa ya boleh lah karena urusan kemanusiaan. Tapi apabila Anda ingin terlibat langsung dalam penanggulangan kebencanaan, mohon maaf, karena sebagian besar mungkin Bapak Ibu itu adik-adik itu belum mengalami namanya pelatihan bencana, Pak. Bukan dia yang menolong, tapi dia ditolong, ya. Yang kata orang patah itu mengangkat orang patah itu kan tidak sembarang. Justru makin patah dia kalau diangkat sembarang ya. Nah, dia harusnya diangkatnya dari bawah, dia pegang saja lehernya, patah dia, Pak. Gitu ya. Nah itu, jadi tidak sembarang. Orang di dapur umum harusnya kita kasih makan di luar warga karena dia tidak pernah dapat pelatihan, jadi luar lapar, Pak. Dan bilang salah satu pejabat, kita bingung, Pak. Yang Andrea dia masih di luar makan. Nah gitu kan, kita pernah pelatihan, Pak, gitu ya. Nah, sama tuh itu Ibu, kalau ada pada saat kita belum pernah ikut pelatihan, Pak. Kalau kita belum ikut pelatihan, kita di luar lari daripada kita menolong anak sekolah. Ya, padahal kan harusnya tingkat kita itu kita harus menolong. Walaupun memang kita harus melengkapi diri kita sendiri. Sama seperti kejadian di Mall Trans kemarin ya. Mall Trans. Pada saat terjadi harusnya pada saat ada percikan api itu, ini juga tadi saya masuk tidak ada apa ya? Di itu ada isinya. Kalau ada langsung bilang itu. Iya, apa itu harus diperiksa oleh dinas pemadam, ya? Mungkin di itu apa ya? Karena sama dengan kejadian kemarin di Trans ada percikan bunga api karena tidak pernah mendapat pelatihan security-nya yang viral itu. Dan lihat itu juga ini api baru lari kan? Harusnya kan kalau dia punya pernah ikut pelatihan, diambil aparnya, Pak. Dia sampel tidak banjir gitu, mati langsung ya. Sama juga ibu-ibu, kalau tidak mungkin pernah ikut pelatihan, kalau ada kompornya, dia kasih celana dalamnya masuk ke dalam. Tambah basah itu, Pak, tambah terbakar karena mudah. Tapi kalau diambil anu kering, kalau rendam air ya. Itu pola-pola penanganan terkait dengan mitigasi. Mitigasi itu penting, Pak. Makanya Presiden selalu meminta bahwa penting mitigasi teorinya, ya. Tapi prakteknya paling susah, Pak. Ajukan anggaran anak-anak daerah, doi. Ya, kami miris juga sebenarnya. Kita penanggulangan bencana, anggaran terkait kebencanaan kita untuk Sulawesi Selatan itu hanya 3 miliar, Pak. Ada penurunan drastis kemarin ya. Harusnya kan kita itu seperti itu lebih besar ya untuk mitigasi. Kita kerjasama dengan Unhas terkait dengan bagaimana mitigasi bencana melalui KKN tematik. Tahun ini tidak ada lagi, tidak ada anggarannya ya. Padahal kemarin itu sukses besar karena kita melakukan kerjasama, disebar semua di daerah yang rentan bencana. Mereka berkarya di sana, Pak, setidaknya membersihkan gitu ya. Nah, tapi ya itulah
kadang teori tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi istilahnya orang ya alim Torino, nah, begitu ya. Nah, setelah itu dia lanjut, namanya itu pra bencana. Ini juga terkait dengan mitigasi, salah satu adalah kita membuat dokumen Pak, dokumen kebencanaan. Dan dokumen kebencanaan kalau untuk sekolah kita membuat lokasi-lokasi atau hal-hal yang dimana yang rentan bencana. Contoh salah satu hal yang kita paling cuma kadang ya teorinya begitu, kita tahu bahwa ini saya tanya tadi katanya nih termasuk Kabit bilang ini kan gedungnya sudah tua-tua ya, kalau tua-tua diperbaiki dong, gitu kan. Nah, saya tanya mungkin cepat juga pulang tadi ya. Mungkin saya mau kasih jasa sasaran pas sebenarnya. Nggak tahu misalnya. Ya gitu ya. Jadi bukan dengan kita melakukan ini harusnya kan dilihat. Nah, ini gedungnya sudah tua, tidak bisa menjadi ruang pembelajaran Pak. Harusnya dia jadi gudang dulu karena tidak ada uang, pindah. Tapi apakah persoalannya ruangan cukup? Saya waktu PJ Bupati Toraja, saya mendatangi salah satu sekolah pendidikan khusus disabilitas ya. Saya nangis Pak, keluar dari mata saya lihat kok ini sekolahnya pendidikan khusus, tapi seperti kayak kita berada di pos kamling, ya. Jadi saya bilang, ini yayasan, cuma waktu itu kita cek ternyata yayasan ya yang di Toraja itu. Jadi ya syukurlah karena ternyata sudah ada perubahan. Karena saya bilang ya kita ini manusia kan semua mau sempurna. Nah, jadi tapi kalau ada hal seperti itu kan ya memang kita perlakukan mereka dengan seadil-adilnya melalui fasilitas yang layak bagi mereka, gitu kan. Nah, jadi memang sama dengan ini terkait dengan syukurlah karena ternyata menurut Pak Kepala Sekolah sudah ada siaga bencana, mana mau rendah saja, ya. Sama tuh gitu orang saya kemarin waktu disuruh jadi tim pemantau kesehatan ya terkait pemilu. Jadi ada tapi pasang-pasang di sini tim kesiapsiagaan saya langsung nonton aja gitu tim kesehatan kau. Kalau pasang-pasang di sini nanti ada ngasih kita juru rawat. Harusnya kita kesiapsiagaan melekat satu unsur perawatnya. Saya bilang jangan semua ke administrasi. Apa yang mau tahu itu? Harusnya kan ikut. Nah, setidaknya juru rawat meninjau lokasi, tanya TPS. Ini ada TPS yang di atas 50 tahun dah. Kalau ada di atas 50 tahun, tanyakan mana tidak usianya, apa penyakitnya, jangan sampai dia panggil jantung. Jantung tidak bisa dia lama-lama begadang, gitu kan? Nah, tapi saya lihat kemarin TPS rata-rata anak muda juga ya. Anak muda, yang kuat ke begadang, biar juga ke TPS begadang tongi. Nah, ini sarpras. Sarpras itu ya tadi apa? Ya, karena kan tidak mungkin kita pakai hidran. Karena hidran kan mahal ya. Hidran itu sebenarnya sekolah pendidikan khusus ini penting hidran yang langsung dari atas Pak. Kalau dibangun harus ada. Jadi saya pernah coba-coba di suatu tempat ya, saya bisa sebut namanya, ada hidran. Saya kan agak bandel juga Pak. Saya ambil korek ya. Saya ambil korek, saya nyanyi gini dekat-dekat. Ternyata hidrannya tidak itu kan kalau tidak berfungsi Pak. Itu kalau hidran berfungsi begitu dia dengan suara batas waktu panas itu dia langsung menyembur airnya. Nah, gitu ya. Tapi ini pasang-pasang saja gitu. Coba Bapak periksa di hidran di kantor gubernur. Tidak ada yang menyala. Makanya pernah terbakar di sana. Dinas kesehatan kan dinas kesehatan saja terbakar sampai kantor tuh. Tidak ada hidrannya, tidak ada jual anunya. Kantor mereka juga tidak ada hidrannya kan? Banyak warga saya. Nah ya, banyak apa? Nah, ini ya terkait dengan sarpras, logistik. Nah, logistik itu sarpras logistik itu Pak memegang peran 75% pada saat terjadi bencana. Ya, logistik itu memegang peran penting 3 kali 24 jam. Harus ada logistik. Kalau tidak kan batas usia manusia itu
3 kali 24 jam di atas itu dia sudah. Nah ini ya, perlu ini geladi ya, ini yang kami lakukan ya, lanjut. Nah, sama dengan pada saat musim penghujan tahun lalu hidrometeorologi, nah, kita melakukan simulasi bulan 11-12, kita bagi perahu di lokasi-lokasi di Antang ya, di Antang Raya itu. Ada yang tinggal di Antang Blok 10 sini? Ada? Saya juga heran itu yang bikin perumahan di sana. Masa-masa itu kota bencana itu zona merah Pak. Tidak mungkin itu Blok 10 tidak banjir. Tidak hujan saja Makassar, kalau hujan Maros dengan gua pasti dia banjir karena dia cekungan begini ya. Cekungan itu petani tidak cekung Pak. Larinya ke situ. Terbuka bili-bili habis lagi dia. Bagaimana caranya? Ya seperti ibu ini. Harus tangguh bencana. Jadi kalau itu musim hujan, nah kasih naik televisinya ya. Lantai 2, nah boleh parkir mobilnya di masjid. Gini, nah itu namanya tangguh bencana. Karena biar memang pasti banjir. Dia bilang orang banjir cuma tidak banjir Pak. Bagaimana caranya supaya tidak banjir? Kasih tinggi rumah. Bagaimana caranya? Kasih tinggi gitu. Ya, nah, sama di BTP Pak. BTP itu suatu saat nanti tidak akan banjir. Karena jadi itu Citraland. Dulu resapan air itu Citraland Pak. Ya, sekarang Bapak Ibu masuk Citraland semua jalannya itu tidak ada paving block, aspal. Airnya pasti lari turun ke bawah. Air itu kan mencari yang rendah. Ya, dia tidak mencari tinggi naik begini tidak. Mencari yang rendah. Nah, di mana larinya air? Ah, BTP di mana? Dari orangnya apa kesel Pak karena dekat-dekatnya iya dulu aman. Kemarin ini belum babu yang besar banjir tidak baca dah. Karena tidak ada pelariannya air. Siapa yang salah? Namanya beda teori dengan praktek Pak. Harusnya perumahan itu kita buat namanya biopori gitu kan. Nah, jadi itu turun ke bawah atau disarankan semua perumahan itu pakai paving block. Jadi air turun ke bawah gitu, tapi kan tidak. Karena beton semua supaya cantik kelihatan kan sekarang perumahan yang penting cantiknya Pak. Ya, makanya dilarang merubah model. Ah, dilarang di banjir, yang penting bukan saya banjir. Nah, begitu. Nah, ya lanjut. Ini ya tanggap darurat. Setelah dimasuk malu tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini kayak sekarang kita dalam zona tanggap darurat. Jadi kita kumpulkan data yang mana banjir, kalau banjir, karena kita sudah melakukan namanya terkait dengan simulasi, terkait dengan penyiapan peralatan. Jadi pada saat banjir ini kayak begini, dalam orang bagaimana banjir salah? Ya, tinggal tim siaga bencana yang datang ke sana menolong. Ya, bagaimana? Nah, yang susah itu Pak, kalau pas jadi bencana ini banyak informasi yang hoax, ya. Apalagi kalau menyangkut namanya orang-orang rentan, cepat sekali tuh orang panik, gitu kan? Jadi Bapak Ibu khususnya yang memiliki anak-anak didik terkait dengan usia rentan, usia pendidikan khusus, disarankan dan diharapkan untuk selalu memantau informasi yang valid, ya, jangan informasi. Kami ini pernah berapa kali Pak kena korban hoax. Dia bilang ada banjir. Saya dihubungi, saya langsung dihubungi ya. Saya juga sempat emosi karena saya dihubungi, dia bilang saya ini kena banjir Pak. Sudah 3 hari kan tidak makan. Jadi saya minta tim saya berangkat sekarang bawa makanannya. Jadi berangkat. Di mana daerahnya Bu? Di daerah Gunung Sari. Di mana Gunung Sari? Juga mulai berpikir kok Gunung Sari bisa banjir 3 hari gitu kan? Makassar itu kan yang penting bukan blok 10 ya. Blok 10 dengan BTN Kodam situ itu kan sudah ada di luar kepala itu pasti memang. Ya, sama tuh kalau dibilang dalam tempe banjir ada gitu. Biasa nih. Jadi kita larang saya sudah pakai saya langsung juga ada di daerah kota yang mana. Tiba di sana Pak,
kan banjir karena airnya sebatas di bawah lutut ya. Nah, ini baru di depannya ada Pak Mars yang keburu jadi saking jengkelnya karena kita dalam keadaan panik Pak. Orang kata harus tidak makan, banjir, bawa perahu karet kami kan berat-berat Pak. Belum, insya Allah ini orang tidak harga jalan Bu. Mudah-mudahan nanti kita kena banjir betul. Emosi juga kita lihat datang situ ternyata. Baru dengan mukanya lagi yang bos cantik saja. Dengan mesan lagi, Pak, saya kira kita tidak datang. Lama, berapa hari yang lalu saya bilang kau juga. Ya banyak, ada juga pernah kami. Ya apalagi orang yang bawa berita itu ya kirim suara. Biar kita lihat temani kasih. Jadi dilarang. Jadi kami datang ke sana. Ribut hoax ya, ada yang terkurung. Kami ke sana dalam setiap tahun seorang banjir itu rumahnya Pak. Dan Dato kenapa harus janji lagi mau minta tolong itu? Ada orang sakit main jalan tapi kayaknya sudah masuk ke rumah saya. Semua ini yang begini ya. Jadi teman-teman, bapak ibu yang adik-adik yang punya hal-hal seperti terkait dengan kebutuhan khusus, senantiasa memantau informasi yang valid ya. Informasi itu sangat penting. Sudah itu ada namanya kita konsultasi komando tanggap darurat kalau memang dalam posisi tanggap darurat, penyaluran. Jadi sekarang itu untuk Kota Makassar kita sudah siapkan titik kumpul di lokasi yang aman banjir ya. Nah, lanjut. Nah, setelah setelah tanggap darurat, langsung namanya pasca darurat. Pasca darurat itu ya seperti ini Bu. Kalau pasca darurat, kalau kayak gedung sudah harus bagaimana dibenahi ya. Nah, itu karena supaya tidak mengganggu namanya pembelajaran. Itu pasca darurat, namanya rehab rekon. Rehab rekon itu kita lakukan bagaimana memulihkan sarana prasarana umum. Sebenarnya ini sudah harus segera dipulihkan. Caranya ya mungkin Pak Kepsek menghadap Kadis atau Kadis menyampaikan ke Kadis, Kadis menyampaikan ke Gubernur atau ke Dinas Tata Ruang karena terkait dengan bencana itu ada di anggarannya di tata ruang, ya Dinas Tata Ruang. Apakah dikaji dan ataukah mungkin dari dinas sendiri ya? Itu terkait dengan pasca bencana. Kami mempunyai yang tadi, ya ini dimuat dalam ini, ada 3 bidangnya ya. Ada kami punya 3 kepala bidang yang membenahi semua itu ya, lanjut. Nah ini Sulsel itu ada 12 bencana yang sering terjadi Pak. Ya, makanya Sulawesi Selatan itu masuk dalam zona yang kategori tinggi untuk bencana ya. Ada banjir itu paling banyak, gelombang pasang ya. Dan ini ada ini. Anunya juga, guru juga cantik. Tangan dulu tuh gurunya. Ya. Tanah longsor ya, tanah longsor. Kenapa rawan longsor? Karena Sulsel itu ada 9 patahan Pak. Ya. Yang banyak itu ada di daerah Lu banyak ya. Makanya kalau kita di daerah Suraku itu sering kita dengar goyang-goyang gitu kan, karena ada patahan di situ. Di Selayar, orang Selayar itu di pulau-pulau selalu ada pasti patahan ya. Kemarin ada ya, itu ada patahan. Dan termasuk kategori tinggi karena Asambli Kalegoa namanya Asambli Kalegoa itu di Selayar itu tingkat kerentanannya tinggi sekali Pak. Apabila mudah-mudahan kita bencana itu adalah kehendak Tuhan, jadi kita senantiasa berdoa supaya tidak. Apabila terjadi patahan itu melebihi Turki, ya, nah harusnya di daerah-daerah zona itu sudah dilakukan mitigasi pelatihan, bagaimana, nah gitu kan. Cuma ya itu tadi teorinya bagus, praktiknya tidak bagus, gitu ya.
Banjir bandang. Ekstrim, cuaca ekstrim itu kalau dia kering tiba-tiba panas gitu kan, itu kan cuaca ekstrim. Bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan orang. Gempa, kebakaran, ya, kebakaran, angin kencang. Biar itu angin kencang, angin puting beliung, ya. Angin puting beliung, abrasi itu orang biasanya terjadi di Takalar. Kalau abrasi itu pisang, ya. Itu Pangkep, Selayar dengan Takalar, gitu kan. Makanya viral kemarin itu yang ada kuburan itu kan, air. Selanjutnya Kahutla, kebakaran hutan lahan. Kemarin waktu El Nino sering ya, hutan dan lahan dan kekeringan keterjadian El Nino kemarin. Ya syukurlah karena hujan tahun ini masih kurang karena masih pengaruh El Nino kemarin ya. Ini jadi sebagian besar ini ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu lihat pada saat terjadi gempa ya. Ya lanjut. Nah, ini sekarang ya ini lokasi-lokasi zona prioritas banjir itu sudah pasti ya. Yang rawan terjadi banjir itu kan Makassar, Wajo, Luhut Utara, Goa, Maros. Ya, tanah longsor, Luhut kemarin Luhut Utara itu kan gelombang ekstrim, abrasi, kekeringan, nah, jadi Ponto, Sidrap, Wajo, ya kalau jadi Ponto itu, ya, jadi Ponto kalau dia kering kita ada garam. Ya lanjut ya. Ini coba ya lanjut lagi. Ini yang tadi saya bilang kita punya dokumen. Harusnya juga ini dokumen sinkron dengan namanya peta bencana, sinkron dengan namanya PTRT RTRW harusnya Pak. Harusnya ini peta bencana di Makassar sinkron dengan PTRW, sinkron dengan namanya IMB harusnya. Ya. Tapi kalau itu terjadi ya banyak pengusaha perumahan yang susah Pak. Ya, karena mungkin daerah di sana murah tanahnya, bagus promosinya Pak. Datang orang, datang banjir terus, khususnya tentang Blok 10. Ibu nih, di mana nih pasti jualan ke rumah tak? Kalau banjir Ki? Oh di atas. Oh berarti jalannya jauh banjir. Nah lanjut ya. Ini yang kita bikin kemarin sosialisasi di sekolah-sekolah ya. Nah, rata-rata di sekolah perempuan kita lakukan di Maros, di Sopeng, Sinjai, Masamba kita lakukan ini ya sosialisasi memang. Dan salah satunya, tapi memang baru pertama kita lakukan di sekolah kebutuhan khusus ya. Makanya kami salah satu merasa bersyukur dan terbantu dengan kinerja Pak Kepsek. Jadi salah satu laporan kami bahwa telah dilakukan hal seperti ini dan mudah-mudahan sekolah-sekolah lain yang berkebutuhan khusus bisa seperti itu ya. Karena dan saya sampaikan juga kepala bidangnya supaya dia programkan ini, harusnya dia programkan ini di, kalau tidak ya dana bos ya harusnya bisa dana bos. Kalau perlu dia lakukan simulasi sekaligus dengan simulasi jadi bisa langsung dia bentuk tenaga-tenaga tertentu untuk melakukan simulasi. Ya lanjut. Ini kalau ini contoh simulasi ya, contoh simulasi kita lakukan di penyelamatan menggunakan perahu karet, ya simulasi pada saat melakukan pertolongan pada saat orang kecelakaan tenggelam gitu ya. Dan tenggelam itu harus kita lakukan simulasi bagaimana pertolongan pertama menyelamatkan orang yang tenggelam. Ada cara pompanya supaya airnya keluar ya. Tapi banyak-banyak yang suka simulasi begini itu perempuan, kalau laki-laki kalau perempuan namanya apa? Pertolongan pertama itu kan dari mulut gitu ya. Ya bilang bagus gitu Pak. Saya kau lah sentimental bola lain. Waktu pernapasan itu adalah saya simulasi waktu pernapasan. Saya bilang biar kepala badan mau tonjing. Tidak. Ya. Lanjut.
Ini mahasiswa ya, mahasiswa kemarin kita lakukan anak UNHAS, melakukan namanya KKN tematik di daerah-daerah bencana, Makassar, Takalar dengan Bulu Utara. Ya, lanjut. Ini kalau kita banjir Bu, kita evakuasi. Bapak Ibu kalau banjir itu segera melakukan, karena sekarang kan simulasi Kota Makassar, khusus untuk Kota Makassar itu memang semua kantor lurah siap untuk menjadi tenaga evakuasi ya. Nah ini kami membantu membackup kalau memang sudah agak rawan. Tahun lalu kita backup ya. Nah, contoh yang saya bilang ini orang hoax Pak, hoax ya. Mau lihat contohnya orang hoax. Ini kalau kita lihat dia punya foto yang tinggi sekali hitam. Tidak, orang pendek ini. Ini. Aslinya airnya. Kaget gitu. Nah ini viral di mana-mana fotonya ini Bang. Saya udah tahu kalau motor jangan viral, jangan turun. Tadi kira banyak tinggi sekali. Nah di sini tinggi ini. Ya. Nah, padahal lain begini jadi Bang. Nah, tapi bukan pendidikan, bukan khusus itu ya. Orang paling rajin dia nih. Nah, dia begini ibu-ibu ya, usia rentan. Mana banjir pakai tonji payung. Si perempuan mau selalu menampil ditolong pakai payung, pakai gondenya baik-baik, pakai incu. Akhirnya barangkali cowok yang kanan. Akhirnya barangkali saya bilang langsung mau pakai dari rumah dan tidak pakai dulu gincuna. Pakai toy payung, tidak butuh basa-basa. Padahal mau jaring-jaring di sini. Ya ini evakuasi ya. Lanjut. Nah ini pada saat kita membantu di posko ya. Mohon maaf kalau ada yang dibantu perorangan susah. Karena kita punya, makanya semua bantuan bencana itu dititik beratkan di posko bencana. Karena kita menghindari namanya eksploitasi Pak. Apalagi waktu canik kemarin ya, waktu kekeringan, pergi ke bawah air, isi gentornya cuma setengah nih, waktu dua jadi kada tambahnya. Pergi ke rumah-rumah bawa air bersih, padahal ada campur air pam dengan air sumur. Nah, yang penting kan dapat nama gitu kan, nah, supaya lebih banyak. Lebih enak dia sering banyak kelihatan keluar masuk daripada lebih banyak dasar gitu kan. Nah, pasang fotonya besar-besar. Caleg bawa Indomie 10 dos, fotonya 100 kali. Kami semua baru suruh pegang. Yang penting ada foto Indomie. Ya, yang penting foto. Nah, itu pada saat itu ya. Ini musim ini kalau jadi semua kita titik beratkan di pos komando karena kadang juga orang Pak. Padahal temannya ya seperti saya kan temanku di telepon banjir ke rumahnya Pak Boskan. Nah, datang waktu di rumahnya dan bagi-bagi tetangganya. Kasihan di tetangganya Pak. Jadi kita pakai posko yang membagi ya, karena situ kumpul disalurkan. Ini penyaluran logistik pada saat terjadi banjir. Lanjut. Ini Pak Kalap Pak yang di atas pesawat. Kayak mau bikin setengah itu punya sebuah yang mesti. Ini pada saat kami kalau sudah itu teorinya, kalau kita lebih bagus kita selesaikan semua daripada ada waktunya jeda makan Pak. Biasa susah kumpulkan orang. Ya. Jadi ini pada saat kami melakukan teknologi modifikasi cuaca, kita mendatangkan hujan kemarin ya, karena susah mengatasi El Nino, diatasi kekeringan itu kan agak susah. Jadi pernah saya ketawa juga karena banyak orang komen ya, namanya banyak orang gila urusan gitu komennya. Jalan harusnya ini kan disalurkan air semua. Pakai ini harus salurkan air ke masyarakat. Saya bilang di mana dapat air? Pam saja kekurangan air. Antrian mobil panjang sekali di sana. Jadi bukan persoalan kita tidak mau salurkan, sumber air yang tidak ada. Nah itulah karena orang tidak tahu persoalan Pak. Banyak orang tidak tahu persoalan, banyak makanya Pak. Yang penting muncul dulu. Banjir Kota Makassar, biar Profesor masalah Profesor apa nih berbicara dia tentang bencana. Katanya gini, ini dekat loh penyebabnya itu kemarin banjir Kota Makassar adalah karena curah hujan yang sangat lebat disamping dengan pasang 2 meter. Ya,
Tapi banyak orang bicara jadi masyarakat bingung. Makanya kita sampaikan, wah ini susahnya kalau orang banyak mau menyalahkan orang. Padahal seharusnya bencana itu kan bagaimana kita menolong orang, bukan mempersalahkan orang. Ya, kekeringan. Ini Pak harusnya pemerintah ini bagi air di masyarakat. Oh dibagi biar air tidak ada. Gimana kita mendapat sumber air? Pam saja orang antri Pak. Dari ujung tempat sumbernya sampai keluar penuh. Ya. Jadi kita lakukan tensi. Kita datangkan hujan melalui penyemprotan. Ya. Tapi tensi juga tidak sembarang. Kalau tidak ada bibit awan tidak bisa juga. Bukan hujan yang jatuh, garam yang jatuh. Nah, ini ya, lanjut. Ini yang kemarin pada saat kita melakukan verifikasi, kita memantau ini Pak, yang mana daerah yang sudah bencana kita lihat, kita perbaiki. Nah, lanjut. Lanjut lagi. Ini paling dicari orang ini Pak. Sekian dan terima kasih. Moderator teman-teman bilang lanjut kipas seperti sholat. Sudah sholat selesai tadi. Nah itu saya terkait dengan itu. Dan sekali lagi saya merasa sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya kegiatan ini, karena mensosialisasikan terkait dengan mungkin nanti kita akan sampaikan ke Ibu Kabid agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa jadi agenda sekolah sehingga dapat digunakan memang anggarannya tidak ada, bisa di sekolah masing-masing ya. Bisa mungkin sampai langsung ke namanya simulasi. Simulasi itu mungkin ibu-ibu dengan adik-adik kita yang sudah mampu untuk terlibat langsung ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, luar biasa dan menarik materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Amsot Padoro Esos Nemesi. Ya, jadi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya minta aplausnya dulu dari teman-teman. Jadi sangat langka kita langsung dibimbing oleh Bapak Kepala Badan ya. Jadi banyak hal tentunya akan kita tanyakan, tapi mengingat waktu sholat ya, mungkin masih ada sedikit waktu dari Pak Kabar setelah sholat sekitar 20 menit Pak untuk menyampaikan mungkin. Oh masih ada kegiatan lanjutan. Oh ya, tidak apa-apa, mungkin kita akan memaksimalkan waktu. Ya, termasuk mungkin di sini sudah ada ketua tim penanggulangan bencana yang telah dibentuk di SLB, ada Pak Sputin juga bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, termasuk harapan-harapan dari teman Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, dan tentunya dari Ibu pengawas. Ya, silakan Ibu menyebutkan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya hanya ingin menanyakan kapan dikatakan tanggap darurat pada saat banjir. Kemudian yang kedua, apakah sekolah kami ini bisa dikatakan sudah tanggap darurat? Karena di mana-mana sudah sudah banyak kerusakan. Hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada tambahan dari Pak Aspudin. Silakan Pak Aspudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Kebetulan saya sebagai ketua tim bencana Pak yang di-SK-kan, sempat saya tadi perhatikan di tim siaga itu ada pembagian tugas tentang logistik, UKS ada terlibat di dalamnya. Nah di dalam pembagian tugas saya itu hanya ketua dan anggota. Tidak harusnya terinci di situ bagiannya, bagian logistik, bagian rescue. Mungkin bisa diperjelas kembali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua penanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus-bagus ini. Bagus lagi karena
ada perempuan ada laki-laki. Biasanya itu kalau yang bertanya semua perempuan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan tanggap darurat. Jadi penentuan fase tanggap darurat itu hanya bisa dilakukan oleh BPBD kabupaten kota atau provinsi. Ya, status itu namanya status tanggap darurat. Pada saat kita melakukan tanggap darurat itu sudah dalam zona yang sangat kritis sebenarnya. Ya, jadi kenapa namanya tanggap darurat? Tanggap darurat itu pada saat ditetapkan semua bisa kita lakukan. Pemerintah bisa mengeluarkan dana apa saja. Ya, kalau dia dalam keadaan darurat, pemerintah bisa melakukan apa saja. Makanya ada namanya di kita surat status tanggap darurat kita keluar berupa SK dengan indikator-indikator tertentu. Sama kemarin COVID itu status tanggap darurat, makanya kita gampang mengeluarkan uang. Ya, pada saat status tanggap darurat itu gampang mengeluarkan uang dan prosedur pengadaan itu bisa lebih cepat. Contoh kemarin waktu COVID semua kita bisa beli, ya. Kan harusnya kalau anggaran sekian harus ada namanya PM, begitu banyak prosedurnya. Ini bisa, harus kita putuskan beli. Pada saat itu dibutuhkan beli, gitu ya. Yang penting direview dan aman dibeli. Walaupun memang pada saat selesai tanggap darurat kita setiap hari diperiksa, Pak. Ini kita keliling juga selalu diperiksa gara-gara itu saat tanggap COVID, ya. Itu Bu, ya. Jadi penentuan status itu hanya oleh pemerintah BPBD. Sekolah Bapak Ibu ini masuk di dalam situasi yang mengganggu pelajaran sebenarnya. Ini sudah bisa disampaikan kepada dinas terkait atau OPD terkait bahwa ini mengganggu aktivitas pembelajaran, ya. Dan sebenarnya setiap sekolah-sekolah khusus itu memang ada namanya hal-hal yang terkait dengan bagaimana melakukan hal-hal yang terkait dengan penyelamatan, Pak. Bagaimana jalannya supaya dia aman, bagaimana alat bantunya itu harus lengkap sebenarnya. Makanya semua kemarin itu di gedung-gedung pemerintah disarankan seperti itu, ya. Disarankan, bukan disarankan, harusnya begitu. Ada bagaimana jalur untuk orang-orang yang berpendidikan hal-hal khusus, ya. Terkait dengan itu terkait dengan hal-hal siaga bencana itu tergantung kebutuhan masing-masing, ya, kebutuhan kita masing-masing. Bapak bisa melengkapinya berdasarkan kebutuhan masing-masing, bisa terkait namanya UKS bisa, logistik bisa, Bapak tentukan saja. Terkait dengan tim evakuasi bisa, karena tidak mungkin juga kita mengikuti hal yang lebih besar. Kalau kami kan ada posko komando namanya, posko komando, wakil komando, tim ini enggak. Jadi Bapak Ibu tentukan saja berdasarkan kebutuhan sekolah, ya. Yang paling utama itu adalah tim kesehatannya siapa, tim evakuasi siapa, tim logistiknya siapa, itu saja, ya. Mungkin itu masih ada barangkali. Terima kasih atas. Mungkin ada harapan dari Bapak Kepala Sekolah atau pengawas yang bisa langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu ke narasumber kita, Dr. Anson Barono. Ya, izin Kepala Badan kami sampaikan bahwa ya tadi sempat ditanyakan tadi kumpul. Memang itu menjadi PR kita, harus ada di dekat lapangan situ. Tapi untuk jalur evakuasi sudah ada sebenarnya ditempel di beberapa tempat. Kemudian beberapa apa dan seterusnya. Nah, yang kedua kami sampaikan bahwa kenapa kita melaksanakan kegiatan ini kalau kelihatannya untuk workshop langsung melibatkan peserta didik dan guru serta tenaga pendidikan di tahun 2024 ini baru kita laksanakan, ya. Dan harapannya tentu Pak Kepala Badan insya Allah tadi disinggung bahwa akan ada simulasi, mudah-mudahan nanti sekolah kita bisa dilibatkan di situ ke depannya, ya. Dan mungkin Ibu Pengawas kita juga nanti akan komunikasikan dengan Ibu Kepala Bidang bahwa sesungguhnya ini Pak, di setiap sekolah itu ada namanya satuan pendidikan aman bencana. Nah, ini yang menjadi PR kita, bahwa guru-guru di sekolah itu
ada yang sudah dapat pelatihannya tapi terbatas hanya 1-2, ada yang mungkin ketinggalan seperti Pak Spudin ya pernah dapat ya. Itu. Nah, sehingga kita berharap ini semua guru bisa memahami. Ya, sekira itu Bapak Ibu, dan terakhir saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kami beserta dengan Pak Usman ini sudah lama kenal. Waktu saya masih guru honorer Pak kenal beliau waktu di Humas di Gubernur Masya. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir Pak Usman. Izin karena sesungguhnya banyak hal sebenarnya teman-teman mau diskusikan, berikan waktu. Ya, saya pikir masih ada waktu lain untuk kita berdiskusi. Kami akan banyak minta arahan, bimbingan bagaimana sekolah ini bisa dilengkapi, dan insya Allah kepala bidang dan kepala dinas pendidikan kita, cuma beliau tidak sempat hadir. Ini dalam waktu dekat akan direalisasikan dalam bentuk rehabilitasi beberapa gedung kita yang sudah roboh. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas harapan yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa menjadi mitra dari BPBD untuk bisa lebih banyak belajar tentang penanggulangan bencana. Ya, jadi kehadiran beliau hari ini sangat bermanfaat. Ya, kedepannya semoga kita semua bisa banyak belajar. Dan tentunya kita harus banyak berterima kasih. Terima kasih yang seterus-terusnya dari kami Pak Kawan atas kehadiran hari ini, sesuai dengan motto yang disampaikan oleh Pak Kaban, hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, aplaus semuanya. Kita akhiri, saya Pak Masud mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.